Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehaku? Semoga kalian baik-baik aja. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi kali ini kita belajar tema 6 yang akan kita bahas adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, SPDB, dan PJOK. Untuk materi pertama yaitu Bahasa Indonesia. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Kemudian adalah huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya kita belajar tentang tanda titik yang merupakan tanda akhir kalimat. Dan untuk mengawali kalimat harus menggunakan huruf kapital ataupun yang dinamakan dengan huruf besar. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan tanda baca yang benar. Yang pertama adalah tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Yang kedua, tanda titik digunakan saat ingin membuat karangan atau kalimat. Selanjutnya adalah mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat penulisan nama orang. Sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat dan merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Untuk materi selanjutnya adalah PPKN, yaitu mematuhi aturan bermain. Bermain harus ada aturannya. Apa itu aturan? Aturan adalah suatu yang harus dilaksanakan. Dengan adanya aturan akan membuat kita menjadi tertib ataupun disiplin. Aturan saat bermain adalah aturan yang harus kita taati. Apa ya contoh aturan saat bermain? Di antara adalah bermain dengan rukun, karena bermain dengan rukun membuat permainan menjadi menyenangkan. Bermain tidak boleh melupakan waktu. Untuk yang ketiga adalah bahwa setelah bermain harus merapikan alat bermain. Selain itu, aturan di sekolah. Aturan di sekolah untuk mengatur warga sekolah. Semua warga sekolah harus mentaati. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman dari peraturan tersebut. Materi selanjutnya adalah matematika tentang kesetaraan ukuran berat benda. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam gram, kilogram, dan hektogram. Dalam menyelesaikan masalah, kita perlu menyamakan satuan berat dulu. Masih ingat dengan hubungan antar satuan berat? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Contoh soalnya adalah ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa jumlah buah yang dibeli ayah dalam hektogram? Penyelesaiannya adalah yang 3 kilogram itu dijadikan hektogram. 3 kilogram menjadi 30 hektogram. Jadi 30 ditambah 20 sama dengan 50 hektogram. Untuk soal yang kedua adalah Dedi masih memiliki persediaan 500 gram wortel. Ibu Dedi membeli lagi 1 kilogram wortel. Berapa hektogram wortel yang ada? Penyelesaiannya adalah 500 gram ditambah 1 kilogram. Yang 500 gram dijadikan hektogram menjadi 5. Untuk yang 1 kilo dijadikan hektogram menjadi 10. Jadi 5 hektogram ditambah dengan 10 hektogram sama dengan 15 hektogram. Itu tadi contoh-contoh soal dari
kesetaraan berat benda. Untuk kesimpulannya adalah bahwa dalam 1 kg sama dengan 1000 gram dan 1000 gram sama dengan 1 kg, dan untuk 1 kg menjadi hektogram berarti 10 hektogram, dibalik 10 hektogram sama dengan 1 kg, dan untuk 1 hektogram menjadi gram berarti 100. Dikebalikannya sama, 100 gram sama dengan 1 hektogram. Itu tadi materi matematika tentang kesetaraan berat benda. Untuk selanjutnya adalah SPDB tentang karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang ataupun bentuk. Karya seni 3 dimensi juga memiliki ciri utama, bahwa ciri utama dari karya 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itulah tadi materi tentang SPDB. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang PJOK. PJOK kita akan belajar tentang gerak melompat sesuai irama. Lompat sesuai irama, bahwa aktivitas gerak berirama adalah gerakan yang mengutamakan keserasian gerak dan irama sehingga menghasilkan gerakan yang indah. Melompat adalah gerak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat disebut juga dengan gerak lokomotor. Di dalam gerak melompat sesuai irama ada 2 variasi, di antaranya adalah variasi gerak melompat berirama dengan loncat 2 kaki dan variasi gerak melompat berirama dengan loncat 1 kaki. Untuk yang pertama, gerak melompat berirama loncat 2 kaki. Coba lihat gambar di bawah ini. Itu tadi loncat 2 kaki. Dapat dilakukan dengan melompat sesuai irama dan sambil bernyanyi ataupun berhitung dengan diiringi musik. Untuk yang kedua adalah variasi melompat dengan 1 kaki. Coba lihat gambar di bawah ini. Ini adalah gambar variasi loncat 1 kaki. Nah, itulah tadi materi pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu ingat 3M. Mencuci tangan pakai sabun, menutup mulut pakai masker, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.